4 tanya dan jawab mengenai gerakan membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari selama 30 hari. Sekarang sudah hari yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang ada di seluruh penjuru dunia, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita mengikuti firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga hambanya Allah yang senantiasa bersyukur. Bersama-sama kita ucapkan kalimatut tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, yang sangat kita kasihi, yang kita sangat tunggu-tunggu syafaatnya besok pada yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan pada hari ini senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, keselamatan, dan juga kecukupan rezeki, dan juga berbagai kemudahan dalam segala urusan kita. Hari ini kita bertemu untuk membahas sebuah tema yang sangat menarik, karena sekarang adalah hari kedua dari gerakan ayo membaca sholawat Jibril 1000 kali selama 30 hari. Kita sudah mulai dari kemarin, hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020. Dan sekarang kita sudah sampai pada hari yang kedua, yaitu hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020. Nah, insya Allah kita akan melanjutkannya selama 30 hari sampai tanggal 16 April, hari Kamis tahun 2020. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita bersama. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan hari ini saya sudah melihat komentar-komentar sahabat yang sudah komentar. Mohon maaf belum bisa sempat saya balas semuanya ya, tetapi sudah beberapa saya baca. Ada beberapa pertanyaan penting yang sering ditanyakan sahabat channel YouTube Taman Surga ketika mulai mengamalkan membaca sholawat Jibril 1000 kali selama 30 hari ini. Yang pertama, poin pertama, saya menemukan bahwa ternyata sudah banyak juga sahabat channel YouTube Taman Surga ini yang sudah membaca, mengamalkan sholawat Jibril bahkan sebelum program ini di launching. Kemudian yang kedua, ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada kami, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu alhamdulillah ada 4 pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh sahabat channel YouTube Taman Surga. Adapun pertanyaan yang lain insya Allah akan kami jawab pada video yang lain. Amin Allahumma amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas 4 pertanyaan beserta jawaban dan penjelasannya supaya kita menjadi lebih mantap dalam mengikuti kegiatan dan gerakan ini. Nah, namun sebelum masuk kepada 4 pertanyaan dan jawaban tadi, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang punya keinginan bisa mendapatkan video-video motivasi Islami dari kami setiap kami mengupload video di Taman Surga, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng atau tekan lonceng di sebelah kanan, kemudian pilih lonceng paling atas yang berdering itu. Mudah-mudahan nanti setiap kali kami mengupload video terbaru, Anda bisa langsung dapat notifikasi di pesan YouTube Anda, sehingga Anda bisa langsung menjadi penonton yang pertama video-video dari kami. Mudah-mudahan diridhoi Allah.
Silahkan yang mau subscribe, silahkan saya beri kesempatan, karena subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, Anda telah berpartisipasi untuk mendukung kami, dan insya Allah itu bisa menjadi amal soleh Anda hari ini. Amin, Allahumma amin. Terima kasih pada yang sudah subscribe, yang belum subscribe juga terima kasih. Sama-sama saya doakan mudah-mudahan semua urusannya lancar, semua rezekinya lancar, semua pekerjaannya lancar, semua masalahnya diberikan hidayah oleh Allah untuk diselesaikan. Amin, Allahumma amin. Baik, pertanyaan pertama yang sering ditanyakan oleh sahabat channel Taman Surga Putri adalah ini. Pak Nafis yang pertama. Pak Nafis, apakah ketika kita sedang haid atau kita sedang libur, itu tetap boleh membaca sholawat ini? Maka jawabannya insya Allah boleh. Bersolawat ini pada dasarnya adalah berzikir atau mengingat Allah. Maka meskipun seorang wanita itu sedang ada siklus bulanan menstruasi, maka insya Allah tetap boleh mendawamkan sholawat ini. Jadi silahkan isi waktu Anda ketika tidak diizinkan sholat oleh Allah ini dengan memperbanyak zikir, termasuk salah satu membaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Silahkan. Itu pertanyaan yang pertama. Sudah ada jawabannya ya, dan insya Allah jelas. Pertanyaan nomor 2 yang sering ditanyakan sahabat channel Taman Surga ini adalah, Pak Nafis, kalau saya bersolawatnya di dalam hati bagaimana ya? Boleh atau tidak? Baik, ini pertanyaannya menarik ya. Karena solawat di dalam hati. Pada umumnya orang bersolawat itu menggunakan lisan kita, lidah kita. Baik, saran saya yang pertama, selagi kita masih bisa menggunakan lidah kita, lisan kita untuk bersolawat, untuk berzikir, maka gunakan. Karena keuntungan ketika kita bersolawat menggunakan suara ya, dilafalkan dengan jahron, dengan keras, itu kita bisa mendengar. Jadi ketika bacaan kita kurang tepat, atau salah, atau keliru, kita sendiri bisa mengkoreksi. Kalau misalnya ada orang lain orang terdekat maksud saya ya, misalnya istri kita, suami kita, anak kita, ataupun kakak kita, dan sebagainya, begitu kita sholawat mendengar, ternyata sholawat kita membacanya keliru atau keseliru, maka bisa diingatkan. Itu keuntungannya. Namun, jika Anda memang bersolawat di dalam hati, itu pun juga tidak ada salahnya. Juga boleh dicoba untuk melatih hati kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saran saya kalau bisa dilafalkan, tidak harus keras-keras ya, pakai suara yang lirih. Misalnya kalau kelas Shallallahu ala Muhammad, itu yang keras, yang pelan juga bisa. Shallallahu ala Muhammad, hanya kita yang mendengar. Di dalam hati juga boleh. Nah, seperti itu. Tidak dengar kan? Karena sholawatnya dalam hati, hanya kita yang tahu, dan Allah yang tahu, serta malaikat yang mencatatnya. Nah, jadi pokok poin pertanyaan 2 ini clear ya. Keras boleh, lirih boleh, dalam hati juga boleh. Tapi saya anjurkan untuk yang keras dan lirih ini, supaya kita bisa mengecek sendiri bacaan sholawat kita benar atau salah. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 yang sering ditanyakan oleh sahabat channel Taman Surga khususnya pada hari pertama kemarin dan ketika launching program kemarin adalah, Pak Nafis, saya itu sholawatnya tidak saya hitung. Kemudian kalau nanti sholawatnya jumlahnya lebih dari 1000 kali boleh atau belum? Jawabannya insya Allah boleh. Karena dari awal saya memang sudah menetapkan ya, kita bersolawat 1000 kali. Nah, atau minimal 1000 kali, jadi tidak ada batasan, tetapi kita bikin batas. Batas minimal kita sholawat berapa kali? Kita bikin program, kita berkomitmen minimal bersolawat sehari 1000 kali. Nah, jadi kalau ada sahabat channel YouTube Taman Surga yang sehari itu sholawatnya lebih dari 1000, malah lebih bagus insya Allah. Karena semakin banyak membaca sholawat itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa semakin banyak lebih bagus, kalau ditambah lebih bagus. Bahkan di hari Jumat itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Jadi kalau di hari-hari yang lain membaca sholawatnya misalnya 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali, hari Jumat harus lebih dari 1000.
Kalau biasanya hari Senin 1.000, hari Selasa 2.000, hari Kamisnya 3.000, hari Rabunya 2.000, maka Jumatnya tambah jadi 5.000 atau 6.000 atau 7.000 atau selebihnya. Begitu ya. Tapi kita dalam program, mungkin kan tidak semuanya yang ikut program ini semuanya sudah expert, sudah terbiasa. Bagi yang terbiasa monggo silahkan, yang sudah terbiasa sering 10.000, 5.000 silahkan lanjutkan. Tetapi baru yang mau mulai, kita mulainya dengan angka yang batasan sedang dulu ya, yaitu minimal 1.000 tadi. Jadi intinya adalah boleh, karena sholawat itu tidak ada patokan jumlahnya berapapun boleh. Yang jelas semakin banyak semakin bagus. Pertanyaan yang terakhir yang sering ditanyakan adalah, Pak Nafis, kalau saya membaca sholawatnya sambil kerja gimana? Karena saya ini setiap hari harus pekerjaannya banyak. Kalau meluangkan waktu sepertinya tidak bisa. Maka jawabannya boleh. Malah insya Allah ketika kita bekerja sambil bersolawat, sambil berzikir, sambil mengingat Allah, sambil mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pekerjaan kita diberkahi oleh Allah, insya Allah hidup kita dirahmati oleh Allah, dan insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik daripada ketika kita tidak bersolawat. Nah, ini adalah ringkasan dari 4 pertanyaan yang sudah ditanyakan sahabat channel YouTube Taman Surga pada hari Rabu kemarin dan juga pada hari Rabu ya. Oh ya bener, Rabu sama hari Selasa. Oke, lanjutkan hari ini hari kedua, pastikan kita minimal membaca sholawat 1.000 kali. Tambahi lebih bagus, istiqomah, jangan lupa sebelum tidur evaluasi sudah tercapai atau belum. Kalau hari kemarin, hari Rabu ada yang bacanya kurang dari 1.000, ayo kita genepi hari ini, digenepi 1.000, diganti kemarin kurang 200, sekarang genapi. Jadi sekarang bacanya minimal 1.200. Begitu seterusnya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, kita diberi hidayah untuk sampai pada 30 hari ke depan, diberi umur panjang, kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk lisan ini senantiasa bisa bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat, bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Insya Allah usaha Anda ini dalam share bisa jadi amal soleh Anda dan jariah bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.